Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka inovasi yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agustina Sri Astuti dengan NIM 0202020046, yaitu saya sendiri selaku moderator dan penyampai materi. Yang kedua ada Fadila Ayuning Rusli dengan NIM 0202020060, Hasna Nur Asyah 0202020029, Winda Rinjani 0202020005, Surip Prayoto 0202020073, Repa Aprilia 0202020045, Irma Erviana 0202020048, dan yang terakhir ada Tri Wahyuni dengan NIM 0202020047. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerangka inovasi. Pada 24 Januari 1984, Apple meluncurkan Macintosh komputer. Itu adalah hari bersejarah yang melegenda. Ini adalah pertama kalinya sebuah komputer memiliki antarmuka grafis bagi pengguna, Graphical User Interface, atau yang biasa kita kenal dengan GUI. Ini menandakan akhir dari era Microsoft DOS, ketika orang-orang yang tidak ahli dalam perintah operasi berbasis teks kini bisa menggunakan sebuah komputer dengan mudah. Macintosh juga menampilkan Tetikus, yang pada masa itu merupakan inovasi baru yang revolusioner. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Ayuning Rusli. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penemu hebat. 1. Tahun 1970, Xerox Corporation mendirikan cabang inovasinya di Toyota Hill Road di Palo Alto, California. Xerox PARC atau Palo Alto Research Center diberi tugas untuk menciptakan teknologi masa depan. PARC mengumpulkan ilmuwan besar, insinyur, dan programmer yang dilantang membuat komputer generasi berikutnya. Yang kedua itu Ethernet, sebuah prototipe dari PC modern. GUI, Tetikus, Text Description Language, dan printer laser diciptakan di PARC. Menemukan semua teknologi canggih ini, Xerox tidak mampu mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian yang dilakukan di PARC. Yang ketiga yaitu pada bulan Desember 1979, Steve Jobs mengunjungi Xerox PARC untuk pertama kalinya. Jobs terpesona dengan apa yang dilihatnya di PARC. Nilai komersial dan teknologi itu cukup baginya. Selanjutnya adalah pentingnya model bisnis. Model bisnis adalah rencana mengenai bagaimana sebuah bisnis bisa menghasilkan keuntungan. Rencana ini terdiri dari penjelasan mengenai produk jasa apa yang akan dibuat dan dijual, cara untuk membuat dan menjualnya, serta biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Kisah Xerox juga menimbulkan perdebatan tentang apakah inovasi harus dilakukan di dalam atau di luar perusahaan. Xerox memiliki keinginan untuk mendirikan PARC sebagai laboratorium inovasi eksternal yang secara geografis terletak jauh dari bisnis utama. PARC memiliki orang-orang terbaik yang bekerja untuk menciptakan masa depan. Kisah PARC menunjukkan bahwa dimanapun produk diciptakan, model bisnis sangatlah penting. Selanjutnya, air terjun dan silo. Praktik manajemen ini meresap dan mengakar ke dalam budaya perusahaan melalui 4 elemen kunci, yaitu para pekerja di perusahaan, struktur yang dibuat bagi para pekerja, proses yang digunakan untuk memberikan nilai, dan KPI yang menilai pekerjaan mereka. Dalam konteks seperti itu, inovasi dikelola melalui metode air terjun tradisional yang berupa ideasional, rencana bisnis, pengembangan produk, dan peluncuran. Perencanaan bisnis atau beraksi, pilihan yang kurang tepat dalam inovasi. Kami sangat yakin bahwa inovator bisa memuat eksekutif
dan pengambil keputusan lainnya memiliki pandangan yang sama mengenai pasar. Tapi ini hanya bisa terjadi jika mereka diberi kesempatan untuk menguji ide-idenya sebelum dikembangkan. Visi dan perencanaan menjadi bagian dari proses inovasi perusahaan. Tugas manajemen yaitu mengawasi seberapa baik upaya dalam menyatukan visi si inovator dengan model bisnis yang menguntungkan. Google X didirikan sebagai laboratorium penelitian oleh Google untuk bisa menjalankan moonshot proyek besar. Salah satu contoh proyeknya adalah mobil nir sopir yang merupakan pertaruhan besar, tetapi akan jadi hal yang revolusioner jika berhasil. Cara untuk mengkonsepkan 3 horizon H1, H2, dan H3 adalah dengan menganggapnya sebagai tahap pada perjalanan inovasi. Poin penting untuk inovasi sebagian H2 merupakan tahap perantara bagi produk yang telah lolos H3 sebagai produk potensial. Materi selanjutnya yaitu siklus hidup inovasi. Inti dari siklus hidup inovasi adalah 2 tahap yang luas, mencari dan mengeksekusi. Eksekusi terjadi ketika kita telah menemukan sebuah model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Inovator harus mengatasi resiko teknis dan pasar. Proses pengembangan pelanggan dari Steve Blank menggambarkan 4 langkah dalam siklus hidup inovasi. 2 langkah pertama merupakan tahap mencari dan 2 langkah terakhir adalah tahap eksekusi. Selama penemuan pelanggan, visi inovator diterima dan diubah menjadi hipotesis model bisnis. Setelah itu, pemasaran dapat dimulai dengan menciptakan pelanggan, sementara tim tersebut membangun permintaan konsumen dan mendorong pertumbuhan penjualan produk. Ada 6 tahapan dalam kerangka ini, yaitu ide, eksplorasi, validasi, tumbuh, bertahan, dan berhenti. 3 berkelanjutan, sedangkan 3 tahap terakhir berfokus pada pelaksanaan model bisnis tervalidasi. Pada tahap eksplorasi, tim masuk ke pasar dan terfokus untuk mengkonfirmasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan model bisnis, dan mencari fitur penting yang produk tersebut harus dimiliki. Setelah itu, selama tahap tumbuh, tim mengembangkan produk mereka untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Inilah sisi positif kerangka kerja yang berdasarkan siklus hidup inovasi. Hal ini memungkinkan inovator untuk bekerja pada ide-ide baru yang besar dan manajer bisa membuat keputusan investasi yang benar. Salah satu penyebab kegagalan inovasi adalah tahap pengembangan yang dilakukan terlalu dini, yaitu ketika sebuah produk dikembangkan sebelum model bisnis diujikan. Tidak ada lompatan dari tahap ide ke tahap eksekusi. Pendekatan ini menjadi dasar bagi sebuah perusahaan untuk mengelola portofolio, keputusan investasi, dan praktik pengembangan produk dengan cara terpadu dan konsekuen atau konsisten. Kerangka kerja perusahaan startup ada 4. Yang pertama yaitu mengadakan ide. Ini adalah bagian dari proses inovasi yang cenderung diabaikan oleh kerangka yang kita sajikan sebelumnya. Kerangka kerja ini sering dimulai dengan asumsi bahwa ide sudah ada dan yang perlu dilakukan adalah mengujinya. Yang kedua yaitu menguji ide. Menguji ide ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuktikan apakah pelanggan memiliki kebutuhan atau masalah. Dan yang kedua, kita perlu menguji bahwa solusi yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan ide. Proses mengembangkan ide-ide inovasi dengan model bisnis baru bisa menjadi sesuatu yang sulit. Sering diasumsikan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu produk. Dan yang terakhir yaitu memperbarui ide. Setelah mengembangkan produk, perusahaan akan mengeksploitasi keberhasilan dari penemuan baru dan menjadikan sumber daya keuntungan. Seringkali pekerjaan utama kami adalah mengingatkan perusahaan bahwa suatu model bisnis bisa saja kadaluarsa
ketika lingkungan bisnisnya mengalami perubahan dan pergeseran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus adopsi. Jadi, siklus adopsi yang dikembangkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962, bagaimana ide-ide dan teknologi baru menyebar melalui budaya. Dia mengidentifikasi 5 kategori adopsi inovasi. Inovator bersedia mengambil resiko dan mengadopsi teknologi yang mungkin saja gagal. Penggunaan awal juga mengadopsi teknologi baru, tetapi mereka lebih berhati-hati saat memilih daripada inovator. Mayoritas pengguna awal akan mengadopsi suatu inovasi beberapa saat setelah inovator dan pengguna awal. Mereka menunggu untuk memilih apakah suatu teknologi baru memang bermanfaat. Kemudian epilog, kerangka inovasi dan portofolio inovasi. Memiliki sebuah kerangka inovasi menambahkan dimensi bagi kita untuk menganalisis dan mengelola portofolio inovasi. Di luar 3 jenis inovasi, yaitu ada utama, serupa, dan berbeda. Kita juga dapat memetakan posisi produk dalam perjalanan inovasi. Sekian dari saya, terima kasih.